Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsi Rizky Alamat Dijaya Kusuma, NIM 2087044, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik pada level 3 serta struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Baiklah, masuk ke poin A, yakni ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik pada level 3. Yang pertama, ciri-ciri umum. Pada fase belajar motorik tingkat 3 ini, guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan-kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Kemampuan seseorang yang berada pada fase ini merupakan hasil perbaikan yang didapatnya melalui peningkatan dalam berbagai aspek, antara lain perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi, perbaikan peran analisator kinestetik sehingga ia mampu mengendalikan dan mengatur impuls-impuls tenaga pada otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan, perbaikan fungsi dan peran indera dalam penerimaan informasi, serta perbaikan-perbaikan dalam pengolahan informasi yang diterima. Perbaikan tersebut dapat dilihat dari semakin tepatnya keputusan-keputusan yang diambil. Selanjutnya ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, terbentuknya kemampuan automatisasi. Yang kedua, bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Yang tiga, irama gerakan. Yang keempat, kecepatan gerakan. Terbentuknya kemampuan automatisasi. Kemampuan automatisasi ini merupakan tingkat kemampuan yang tinggi dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga. Terbentuknya kemampuan ini terjadi apabila individu yang bersangkutan benar-benar telah menjiwai dan memiliki bermacam-macam bentuk gerakan dalam suatu cabang olahraga tertentu. Selanjutnya bayangan dan konstruksi gerakan. Dalam aspek ini, tidak hanya terlihat dari kecepatan mengkonstruksi program gerakan, akan tetapi juga berhubungan dengan ketepatan dari gerakan-gerakan yang dikonstruksi tersebut. Selanjutnya, irama gerakan. Pada fase belajar tingkat 3 ini, pelaksanaan gerakan terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Selanjutnya, kecepatan gerakan. Keistimewaan khusus yang dimiliki pada fase belajar motorik tingkat 3 ini adalah kemampuannya untuk memanipulasi bentuk-bentuk gerakan. Kemampuan untuk melakukan gerakan tipe yang tepat hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan antisipasi situasi dan kondisi yang akurat. Baiklah, masuk ke poin yang terakhir atau poin B mengenai struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Fase belajar tingkat ketiga ini merupakan suatu fase untuk menstabilkan kemampuan koordinasi yang halus serta telah dikuasai. Bentuk lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik yang berada pada fase ini adalah latihan dalam bentuk mental training. Latihan-latihan mental akan dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan yang pertama, kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi dari efek perubahan tersebut. Yang kedua, kemampuan ketetapan gerakan. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis dari segi waktu, tenaga, maupun ruangan yang dipakai. Yang terakhir, kemampuan ketetapan pengambilan keputusan. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik tingkat 3 serta struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.